Selamat sore pemirsa, Hana News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Dewi Sita Daniswari. Saya Nasifah Mutmainah yang akan memberikan sekilas informasi tentang peran pemuda dalam politik dan ketatanegaraan Indonesia. Pemirsa, gerakan pemuda pada masa lampau dipercaya oleh masyarakat, bahkan gerakan mereka benar-benar tulus, tanpa diikuti oleh politis apapun. Adapun peran pemuda terhadap Indonesia dari masa ke masa. Pada masa awal kebangkitan nasional, pemuda mempunyai banyak peran. Hal itu juga didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, makin banyaknya kesadaran ingin bersatu. Yang kedua, meningkatnya semangat merdeka bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, makin banyaknya orang pintar dan terpelajar di Indonesia. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan beberapa rekan kami yang berada di masa lampau. Tolong dijelaskan mengenai situasi pada tahun tersebut. Pergerakan pada tahun ini. Pada tanggal 20 Mei 1908 atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo dan para pemuda Stovia mengadakan rapat di Jakarta. Rapat tersebut menghasilkan suatu organisasi bernama Budi Utomo. Setelah berdirinya organisasi ini, maka bermunculan suatu perkumpulan yang bersifat luas seperti Serikat Dagang Islam pada tahun 1909, Industri Partis pada tahun 1913, Muhammadiyah pada tahun 1912, dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1900. Baik, saat ini saya berada di tahun 1918 sampai 1928. Pada tahun 1918 berdiri perkumpulan pemuda di luar Jawa, termasuk Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Pasundan, Jong Batak, Pemuda Betawi, dan lain-lain. Para pemuda ini yang mengadakan Kongres Pemuda 1 di tahun 1926 dan menghasilkan perlunya mencanangkan suatu organisasi pemuda tingkat nasional. Kemudian, atas usul Perhimpunan Pelajar Indonesia, diadakanlah Kongres Pemuda II pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 dan mendapat kesimpulan bahwa jika Indonesia ingin merdeka, bangsa Indonesia harus bersatu. Maka dari itu muncullah suatu sumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Baik, saat ini saya berada di masa kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dilakukan setelah para pemuda mendesak Soekarno-Hatta. Setelah kemerdekaan diraih, para pemuda Indonesia tetap kritis terhadap pemerintahan. Mereka memberi masukan kepada Soekarno-Hatta untuk melanjutkan nasib bangsa Indonesia, untuk meneruskan perjuangan pemuda Indonesia demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Saat ini saya berada di masa Orde Baru tahun 1966. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI memelopori kesatuan aksi untuk mendatangi gedung MPR dan DPR RI untuk menuntut Tritura. Peran gerakan pemuda ini telah diperlebar, yang semula hanya memperjuangkan kemerdekaan menjadi mempertahankan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Kali ini saya sedang berada di tahun 1971. Pada tahun ini, pemerintah Orde Baru berupaya mempertahankan posisi kemerdekaan dengan membuat dua undang-undang. Akibatnya muncul suatu gerakan yang dimotori oleh mahasiswa, Adnan Buyung Nasution, Arif Budiman, dan Asmara Nababan, yang menawarkan golput sebagai ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang membatasi partai dan memolitisasi kemenangan pemilu. Nah, saat ini saya sedang berada pada tahun 1978. Tahun ini adalah puncak kekuasaan pemerintah Orde Baru. Pemerintah memberlakukan asas tunggal Pancasila sebagai asas wajib partai dan menyisakan dua partai yang terpaksa tunduk agar tetap bisa menjadi penyeimbang Golkar pada pemilu era ini. Ada banyak pihak yang terkena imbas dari kebijakan ini, seperti organisasi massa, pemuda, dan mahasiswa. Namun, pada tahun 1996 sampai 1998, mulai muncul perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru dengan gerakan konsolidasi pro-demokrasi yang disebut sebagai organisasi tanpa bentuk atau OTP, yang kemudian muncul bentuknya seperti Partai Rakyat Demokratik atau yang disebut PRD. Kali ini saya sedang berada di masa reformasi. Krisis moneter yang mengakibatkan krisis multidimensi di Indonesia memunculkan banyak gerakan pro-demokrasi yang muncul bersama gerakan pemuda lainnya dengan memunculkan gerakan reformasi. Di masa reformasi, tantangan bangsa Indonesia semakin besar
Mengingat masa ini ditandai dengan era kebebasan yang berpotensi menyulut disintegrasi bangsa. Memasuki era milenial ini, pemikiran positif untuk membangun bangsa sangat diperlukan. Mahasiswa dan pemuda harus memiliki idealisme dan bersikap kritis. Dengan sikap ini, diharapkan akan muncul sikap korektif terhadap kondisi bangsa saat ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari masa lampau. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Dari cuplikan video tadi, dapat kita lihat bahwa perilaku pemuda saat ini sangat tidak mencerminkan pemuda Indonesia pada masa lampau yang berjuang mati-matian untuk negara. Demikian yang dapat kami laporkan saat ini. Saya Nasifah Mutmainah Saya Dewi Sita Daniswari. dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa kembali. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Dewi Sita Daniswari presensi 8. Saya Abi Medatullah presensi 1. saya Fatan Hakim Nuraga presensi 14. Saya Mustafa presensi 17. Saya Anan Nabi presensi 18. Saya Nasifah Mutmainah presensi 28. Terima kasih sudah menyaksikan Video kami. Sampai jumpa. Sorry ya, aku mabuk. This is Cogil.